Jika kita kedatangan tamu, misalnya seorang pejabat, tidak usah tinggi-tinggi, cukup saja seorang kepala desa. Saya yakin kita sangat bahagia, kita terhormat, kita merasa dihargai karena dikunjungi oleh seorang pejabat dengan level kepala desa. Apalagi yang datang seorang camat, apalagi seorang bupati, apalagi seorang gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah qiyam Ramadan yang berbahagia. Jika kita kedatangan tamu, misalnya seorang pejabat, tidak usah tinggi-tinggi, cukup saja seorang kepala desa. Saya yakin kita sangat bahagia, kita terhormat, kita merasa dihargai karena dikunjungi oleh seorang pejabat dengan level kepala desa. Apalagi yang datang seorang camat, apalagi seorang bupati, apalagi seorang gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Wah, luar biasa. Mungkin 1 bulan sebelumnya kita sudah persiapan. Rumah dicek, halaman rumah disiram setiap hari, pot-pot bunga ditata sedemikian rapi. Untuk apa? Untuk menerima tamu seorang presiden, supaya nanti memberi kesan yang baik. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini kita sudah kedatangan tamu namanya Ramadan ini. Kita adalah manusia pilihan. Kita dihargai oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah dengan dikirimnya tamu yang namanya Ramadan ini, yang akan bermalam di rumah kita selama kurang lebih 1 bulan. Jadilah tuan rumah yang baik, jadilah tuan rumah yang merasa senang dengan kedatangan tamu yang namanya Ramadan ini. Karena tamu yang namanya Ramadan ini jauh lebih mulia dibanding seorang kepala daerah, bahkan presiden sekalipun. Ini tamu sangat mulia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi yang namanya tuan rumah, ada saja tuan rumah yang merasa tidak nyaman dengan kedatangan yang namanya Ramadan ini. Kenapa? Karena dia merasa tersiksa, dia merasa di dalam penjara, karena selama ini dia bebas kesana kemari. Barangkali di antara tuan rumah ada yang biasa nongkrong setiap pagi di teras rumahnya. 1 menit kemudian meluncur Ji Samsung atau Surya 16 atau Surya 18 atau LA Lights dan seterusnya. 1 jurus kemudian datanglah istrinya mengantar 1 cangkir kopi kapal api. 1 menit kemudian datanglah penjajal koran Jawa Pos.
kemudian dibaca. Sangat indah pemandangan pagi itu. Apalagi setiap hari, apalagi akhir pekan, di mana hari libur. Tapi selama 1 bulan lamanya, momentum-momentum yang sangat indah itu tidak ada. Sehingga dalam hatinya timbul rasa tidak nyaman dengan kedatangan namanya Ramadan ini. Wal'iyadu billah. Jika itu terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka segeralah istighfar. Karena berarti kita tidak menerima tamu Allah ini dengan baik. Itu persoalan batin, itu persoalan hati. Hanya masing-masing kita yang tahu apakah saya ini menerima tamu Allah ini dengan sepenuh hati, dengan hati yang lapang, ataukah sebaliknya. Apakah saya menerima tamu Allah ini dengan segala keikhlasan, dengan segala kenikmatan, dengan segala kesenangan, atau sebaliknya. Kalau Anda adalah orang yang merasa tertekan, kalau Anda adalah orang yang merasa di dalam penjara, dalam jeruji besi, wal'iyadzubillah, maka percuma Anda puasa. Itu namanya puasa terpaksa. Hanya menahan lapar, haus, dan dahaga saja. Tapi akal puasa itu mendapat hasil, mendapat pahala persoalan lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jauh-jauh hari jadilah tuan rumah yang baik. Ingat terus akan sabda Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Inilah tuan rumah yang baik, yang layak diampuni dosanya. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan, kata Rasulullah, dengan dasar iman dan mengharap hanya ganjaran dari Allah, maka dosanya akan diampuni. Siapa atas dasar iman itu? Siapa yang berpuasa atas dasar iman itu? Betul-betul dengan menerima segala keikhlasan, dengan lapang dada, dan betul-betul mempuasakan Ramadan ini bukan hanya puasa, menyambut tamu Allah ini bukan hanya dengan puasa, tetapi dilanjutkan dengan sabda Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang memaksimalkan. Jadi kalau tadi shoma Ramadan, kemudian qama Ramadan. Sebagian syarah hadis ini menyebut bahwa maksudnya adalah memaksimalkan. Bagaimana memaksimalkan Ramadan itu? Qiyamul lail. Bagaimana qiyamul Ramadan itu? Qiraatul Quran. Bagaimana qiyamul Ramadan itu? Sedekah. Bagaimana qiyamul Ramadan itu? Banyak-banyak zikir. Itulah qiyamul Ramadan. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena Ramadan itu adalah syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul zikri, syahrul sadaqah. Semuanya satu paket. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah itu kalau datang bulan Ramadan adalah berubah total. Beda. Ngajinya, kemudian zikirnya, sedekahnya lebih bertambah dibanding daripada bulan-bulan yang lain. Inilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang akan diampuni dosanya. Inilah tuan rumah yang baik, yang menerima tamu Allah ini dengan segala kelapangan hati supaya dia bisa memperoleh hasilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tamu Allah yang baik, tamu Allah yang berperasaan, merasa bahwa dia dijamu oleh tuan rumah dengan segala pelayanan maksimal.
pasti akan meninggalkan cendera mata. Apa cendera mata dari Ramadan yang akan pergi setelah 1 bulan? Cendera mata itu adalah kelezatan iman yang dirasakan oleh setiap tuan rumah, dan itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Itulah kenikmatan, kelezatan iman. Apa kelezatan iman itu? Merasa rugi, merasa sangat-sangat sedih jika Ramadan pergi. Dia ingin seandainya tamu Allah ini terus bermalam, kalau bisa setahun. Ya, kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan, kelezatan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan rumah yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita buka hati kita. Ini masih awal-awal Ramadan. Jangan sampai ada rasa tidak puas dalam hati kita bahwa kita ini merasa dipenjara karena tidak bisa ini dan itu. Tidak bisa melaksanakan hal aktivitas yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Jika itu terjadi dalam hati kita, maka segeralah istighfar, astagfirullah. Bahwasanya amantu billah, ini adalah tamu Allah yang harus kita hormati, yang harus kita layani dengan semaksimal mungkin agar kita bisa memperoleh hasilnya dengan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sehingga bisa beridul fitri, kembali kepada fitrah karena semua dosanya sudah diampuni selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.